Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada saya di Buyek Channel. Kali ini kita kedapatan mesin cuci Samsung nih. Dengan permasalahan kata konsumennya dia tidak mau buang air. Jadi di sini langkah pertama kita harapkan langkah pertamanya kalian sudah subscribe channel saya ya, sehingga saya upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya nih. Oke? Di sini saya akan melakukan pengetesan terlebih dahulu. Di sini saya akan mengecokkan terlebih dahulu mesin cucinya. Tuh, kalian bisa lihat coknya di situ. Saya cokkan dulu mesin cucinya. Agak terjepit. Oke. Ya, di sini sudah kita cokkan. Mesin cucinya sudah kita cokkan. Kita akan lakukan pengetesan nih. Seperti biasa, langkah pertama kita buat program pencucian ya. Untuk mengetes kerja dinamonya. Di sini kalian bisa lihat dia lagi melakukan proses penimbangan air ya. Jadi di sini airnya di extra low karena tidak ada beban cuciannya teman-teman. Jadi di sini prosesnya ini saat tadi kan kita tekan power dan start, dia kan sama seperti merek LG juga, dia membaca kapasitas beban. Apabila mesin cuci bebannya banyak, maka otomatis water levelnya ini akan bergerak. Kalau dia banyak dia ke mid atau ke high, tapi kalau dia dikit dia ke extra low aja. Jadi prosesnya pertama sekali yang bekerja itu adalah sensor pressure di bagian belakangnya. Nah, ini bisa kalian atur dengan power, atur water levelnya baru start, kalian atur sendiri water levelnya, atau kalian buat otomatis saja power start langsung pun bisa ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah untuk sistem seperti itu. Ya, di sini kita tunggu aja, dia lagi proses pengisian air. Kita tunggu dia sampai dia mencuci ya teman-teman. Oke, bisa kalian lihat dia lagi proses mengisi. Jadi ini pulsator ya. Kalau misalnya ada problem kalian pulsatornya ini terangkat sampai ke atas, berarti gearnya itu udah bermasalah, gear pengunci pulsatornya. Ganti piringan pulsatornya ini. Ini airnya masuk ya, berarti sistem yang bekerja saat ini water inlet dan juga sensor pressure-nya. Jadi untuk kalian air yang kencang tuh seperti ini ya. Dia air yang normal tuh bagusnya kencang seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum paham pengoperasian ini, kalian chat aja di kolom komentar, kita akan berbagi tips nih. Jadi kalau mesin cuci bagusnya pintunya ditutup ya, kalau enggak dia nanti mau error. Kita tes dulu apakah dia bisa melakukan pencucian. Di sini airnya sudah mulai terisi. Tuh, sudah mulai terisi. Jadi sebenarnya kalau kita tambah aja sebenarnya sih tidak ada masalah ya, biar cepet ya. Sini saya akan mengambil air, saya akan tambah nih teman-teman. Sini kita tambah airnya. Ya. Dia error DE ya karena pintunya ini terbuka. Oke, kalian sudah dengar sendiri mesin cucinya ini sudah melakukan proses pencucian. Berarti sistem pressure switch sudah membaca tekanan airnya sudah tercapai, sehingga bekerjalah dia menginformasikan ke modul untuk menggerakkan motor dinamonya. Bisa kalian lihat tuh. Nih, kan dia langsung error. Di sini kalian bisa lihat selang pembuangannya.
Tuh selang pembuangannya ya. Kita akan lakukan nih power spin-nya untuk mengetes apakah dia buang air atau tidak nih teman-teman. Kita matikan aja langsung. Kita tes power buat fungsi ke pengeringan. Lalu kita start. Oke, kita akan lihat nih airnya keluar atau enggak nih. Tidak ada air yang keluar ya teman-teman. Tuh, program sudah kita pilih ke mode 10 menit pengeringan. Mesin cuci merek Samsung ya. Tidak ada air yang keluar. Maka di sini saya akan mengecek dan memberikan tips kepada kalian apa masalahnya, dan kalau bisa kita tangani langsung, kita tangani ya teman-teman. Oke, kebetulan ini lagi komat orang sholat. Jadi kebetulan saya pengerjaan ini siang pula nih teman-teman. Jadi beribadah bagi orang yang melaksanakannya. Terkhusus saya sendiri. Saya setelah ini akan langsung sholat nih teman-teman. Oke, di sini saya akan matikan dulu ya. Kita jeda sebentar ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Langsung aja nih kita bongkar mesin cucinya. Kita cabut dulu coknya. Kita geser aja nih, karena posisi kalau dia ada air pasti berat ya. Oke, sini aja. Bisa kalian lihat di sini kita akan buka nih baut yang ada penutupnya nih. Jadi kalau mesin cuci kalian tidak membuang air, bisa kalian ikutin tips dari saya ini bagaimana cara mengetahui permasalahannya. Yang pastinya permasalahannya ini terletak di motor drainnya nih, kita cek dulu teman-teman. Oke, langsung aja kita buka. Di sini saya akan turunkan dulu kameranya. Bisa kalian lihat model mesin cucinya. WA, ntar saya fokuskan dulu. WA 90 F4 mesin cuci Samsung. Problemnya nih, kalau kita lihat ini kan dia motor drainnya nih. Ini kabelnya. Dan satu lagi kabelnya mana ya? Ini. Jadi ini kita tes dulu power spin, dia narik atau enggak nih teman-teman. Kalau misalnya motor spin ini enggak menarik, kemungkinan besar permasalahannya di sini ya. Karena kalau kita tarik ini, dia kalau dia ada tersumbat, dia pasti keluar nih, enggak keluar. Nah, tuh keluar ya setelah saya tarik. Nah, bisa kalian lihat tuh pergerakan airnya tuh, keluar ya. Kita kosongkan dulu. Kita kosongkan dulu supaya airnya bisa kita merengkan mesin cucinya, supaya kita bisa ukur tegangannya teman-teman. Gini ya, jadi ini tuasnya ini bisa ditarik karena dia kan ditarik di sini. Nah, ini bisa ditarik ya. Tarik gini. Jadi dia membuka karet pembuangannya. Buang sampai habis ya teman-teman. Memang cukup keras, tapi ini cara pembuangan daruratnya. Kalau tidak dibuang nanti kita tidak bisa memiringkan mesin cucinya, tidak bisa mengukur tegangan pada motor drainnya. Karena motor drain ini dia bekerjanya itu harus ada 220 volt AC. Oke, di sini airnya udah mulai mau habis. 1
sabar aja mengerjakannya, jangan terburu-buru. Karena tutorial kalau terburu-buru nanti dia tidak lengkap informasinya teman-teman. Kalaupun durasinya ini panjang, semua ini untuk kalian supaya kalian betul-betul dapat menyimak perbaikannya tanpa skip, edit, dan sensor. Cukup keras. Sini saya akan tarik lagi. Tuh airnya ada terbuang. Oke, sudah habis. Sini saya akan letakkan lagi nih. Oke. Saya akan merengkan mesin cucinya. Saya pastikan lagi supaya tidak ada air. Oke, jadi langkahnya itu kita merengkan mesin. Kita merengkan ya, supaya kita bisa mengeringkannya ke sini, supaya bisa mengukur bagian bawahnya. Oke, jadi langkahnya nanti tegangan 220 kan ke motor drainnya kita ukur, kita lakukan power spin. Apabila tegangannya keluar, berarti masalahnya di motor drainnya. Oke, sini saya akan kecilkan dulu trim-potnya ini. Oke, kita akan ukur di sini ya teman-teman. Jadi bagian bawah, saya akan rubah posisi kameranya sebelah sini. Oke, ini kita bisa buka ya penutup bawahnya tuh, bisa buka. Sehingga kita namakan. Ntar saya atur dulu trim potnya supaya jelas nih. Nengok di bagian bawahnya. Karena kalau nggak jelas nanti kurang. Oke. Di sini kalian bisa lihat, ya nih ya, bisa kalian lihat ya. Ini motor dinamo, ini seperti biasa belting, dan ini adalah motor cloudnya. Hampir sama. Di sini ada kabel tegangan, ya kan? Sudah dilem, pernah kabelnya putus. Saya bandingkan sedikit nih. Inilah yang berfungsi untuk menarik katup ini, sehingga dia akan tahu nih, oh, mudah sekali terputus teman-teman. Ini ya kabelnya ini korosi, ini korosi, berjamur. Ternyata berjamur teman-teman. Sambungan motor drainnya. Oke, kita cek dulu nih. Jadi ini pernah dikerjain juga mesin cucinya sama tukang. Ini tidak disolder teman-teman. Jadi dia mudah berjamur ya. Mudah berjamur. Di sini kita akan coba ukur tegangannya.
Oke, ini multitesternya bisa kalian lihat. Saya buat ke kalibrasi volt AC ya, ke 750 volt AC. Saya lubangkan dulu. Ini maksudnya bukan lubangkan, diapain dulu, besinya dipakai biar dia ada tembaganya ya, biar bisa kita ukur tegangannya. Oh, multitester saya jatuh. Saya letak sini aja. Jadi ini kita ukur dulu tegangan masuk dari motor drainnya. Kabelnya udah bekarat semua teman-teman. Jadi kalau dia kabelnya korosi, dia harus disambungnya di solder ya. Oke. Ini kabel yang bisa kalian lihat, ini ada kabel terputus. Coba saya ukur nih yang kabel kuning sama biru. Mungkin dari sini lebih nampak ya. Coba kita ukur dulu sini kamera. Oke. Ini kabelnya bisa kalian lihat. Ini ada kabel merah, hitam, sama kuning. Kuningnya masih nyambung. Ini saya lilitkan aja di sini. Saya lilitkan sini untuk mengukur tegangannya. Oke. Dan yang ini saya lilitkan di sambungan kabel yang warna kuning. Oke. Bisa kalian lihat ya. Satu di sambungan kabel kuning, yang hitamnya di kabel yang terputus. Ada nggak tegangan 220-nya nih? Nah ini. Ada nggak tegangan 220-nya? Nanti mesin cucinya kita buat power spin. Nah ini ya. Oke, saya cokkan mesin cucinya, saya akan buat power spin ya. Power, saya buat ke spin langsung. Jelas ya, terukur ya. Ada tegangan 220. Jadi kalau kita sambung tidak bekerja juga, berarti motor drainnya itu rusak. Oke, kita matikan dulu. Pasti ya, tuh pasti 220-nya ada ya. Tadi kita power spin. Di sini kita sambung manual aja. Coknya sudah saya cabut. Kita sambung manual aja dulu kabel hitamnya ini yang terputus tadi. Nanti kita kikis dulu, baru kita sambung solder ya. Tapi pastinya kalian udah tahu aja dulu permasalahannya. Kalau untuk merapikannya bisa kalian rapikan sendiri. Oke, sini saya tes lagi power spin. Kita lihat, apakah motornya narik? Tidak narik ya teman-teman. Dia hanya bunyi aja teman-teman, tapi tidak narik. Jadi jelas ya, tuh tidak ada pergerakan di sini, hanya bunyi aja sini. Berarti motor drainnya ini rusak. Oke, jelas ya. 20 menit singkat ini saya memberikan edukasi kepada kalian mengetahui bagus atau tidaknya motor drain ini. Pastikan lu tegangan 220-nya. Jika tegangan 220-nya ada, kalau tidak ada tadi modul PCB-nya yang rusak. Tapi kalau ada, berarti nih motor drainnya ini bermasalah teman-teman. Oke, next videonya kita akan coba perbaiki atau kita ganti baru. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.